Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, Sari Ayulandari dalam Sinyal Sistem dan Kendali pertemuan ke-9. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang matematik sistem fisik. Ada 3 komponen penting yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah menganalogikan diagram fisik, kemudian kita akan mengonversi dari diagram fisik menjadi diagram elektronik. Kemudian yang ketiga adalah membuat persamaan sistem kontrol. Gampang kan ya, Jang? Oke, kita masuk ke bahasan yang pertama. Jadi kita akan menganalogikan diagram fisik. Jadi diagram fisik itu seperti apa sih sebenarnya? Jadi kalau misalnya kita ngerti persamaan-persamaan fisik itu ada apa aja guys? Misalnya ada massa, kemudian ada apalagi yang teman-teman tahu tentang fisika? Iya, ada viskositas, kemudian ada gaya gesek, kemudian ada berat, kemudian ada pegas, ada gaya pegas dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, di sini kita akan menganalogikan tersebut untuk untuk digunakan untuk mengubah dari sistem translasi mekanik menjadi sistem listrik. Fisik itu mekanik gitu ya. Nah, di sini kita ada dua sistem analoginya, itu ada dua, yaitu analogi gaya tegangan dan analogi gaya arus. Tapi guys, untuk paling mudah dan paling banyak digunakan itu adalah untuk analogi gaya tegangan. Nah, untuk analogi gaya tegangan sendiri guys, ada beberapa yang biasanya dipakai, tapi yang paling umum biasanya adalah gaya F. Itu dia akan dikonversi menjadi tegangan atau E, kemudian massa atau M dia akan dikonversi menjadi induksi atau L, serta koefisien gesek atau F ya, viskositas itu dia akan diganti, akan dikonversi menjadi sistem listrik resistansi atau R. Sama pegas ya, konstanta pegas, dimana di situ adalah untuk mekaniknya K, kemudian dikonversi menjadi sistem listrik menjadi 1/C. Nah, ini yang berbeda itu untuk yang konstanta pegas. Nah, kalau yang konstanta pegas atau K itu jangan lupa ya guys, bukan C tapi 1/C. Oke? Nah, kita masuk ke contoh. Nah, kalau misalnya kita melakukan convert dari diagram fisik menjadi diagram elektronik nih guys. Nah, di situ ada contohnya ya, ada contohnya di situ, dimana di situ adalah ada sebuah pegas yang mempunyai massa tertentu, yang mempunyai berat tertentu, kemudian digesekkan dengan tanah, seret gitu ya. Nah, lalu bagaimana membuat persamaan atau membuat diagram elektroniknya? Untuk membuat diagram elektroniknya, kita harus ngerti dulu sistem translasi mekanik dan sistem translasi listriknya, di mana di situ ada K, kemudian ada M, ada F. Jadi kita harus mengkonversi K itu sama dengan 1/C, kemudian M itu sama dengan L, kemudian F itu sama dengan R. Nah, setelah kita mendefinisikan masing-masing, mengkonversi masing-masing dari translasi fisik menjadi listrik, maka kemudian kita membuat diagramnya. Nah, untuk membuat diagram elektroniknya ini atau sistem listriknya ini, yang kita butuhkan adalah titik percabangan dari X. Ini adalah keluarannya ya. Nah, di mana titik percabangannya ini? Yang sebelah atas itu adalah untuk EO atau outputnya, dan yang semuanya ini adalah inputnya atau EE. Nah, caranya adalah kita lihat 1/C. Kita lihat yang pasti, yang pertama kali harus kita lihat adalah yang di atas dari titik percabangan. Titik percabangan dari keluarannya. Nah, ini adalah K. K itu adalah 1/C, berarti di sini adalah 1/C. Sedangkan yang di sana itu selain dari 1/C. Selain dari 1/C ada L dan ada R. Berarti di sini L, R 1/C-nya di bawah. Oke, sampai di sini tahu ya, guys. Nah, next. Kita masuk ke contoh 2. Nah, mungkin teman-teman masih pada bingung. Nah, ini tak kasih contoh yang kedua ya, Jeng. Oke, yang pertama, misalnya nih kita ada sistem persamaannya seperti ini. Nah, kita lihat titik percabangan nih ya. Titik percabangan di atas adalah K. K itu adalah pegas,
pegas yang digesek langsung, jadi pegas tidak ada bebannya, langsung digesekkan di tanah. Nah, di atas yang EO-nya itu adalah seper C, ya kan ya. Nah, kemudian yang di samping itu adalah R. Kita coba. Nah, bentuknya adalah seperti ini. Ini adalah, kita harus tahu dulu yang keluarannya dulu, EO-nya. EO-nya itu yang jadi patokan tuh EO-nya dulu ya. EO-nya itu adalah seper C, ini seper C. Kemudian setelah itu baru teman-teman tentukan R-nya selain dari seper C, yaitu R. Di sebelah sini. Gampang kan ya guys? Nah, oke. Kemudian kita coba yang agak kompleks sedikit nih guys. Misalnya kita coba yang contoh 3 ini, gampang. Nah, kalau contoh 3 ini berarti misalnya kita punya pegas, kemudian ada bebannya, kemudian ada pegas lagi, kemudian ada bebannya, baru digesekkan di tanah. Caranya adalah kita lihat dulu yang di sebelah atas dari titik percabangan itu apa aja guys. Nah, kita lihat dulu. Nah, yang bagian atas dari titik percabangan adalah seper C dan L. Berarti ini ada 2 ya, EO-nya ada 2. Kemudian selain itu adalah seper C, L, dan R. Yuk kita lihat diagramnya menjadi seperti apa. Nah, diagramnya menjadi seperti ini guys. Jadi seper C dan L, seper C dan L kita masukkan di EO. Kemudian setelah itu ada seper C, L, dan L. Seper C, L, dan R itu selainnya ditaruh di atas. Gampang kan ya? Next, kita akan membuat persamaan sistem kontrol. Nah, persamaan sistem kontrol itu adalah tegangan keluar atau EO-nya dibagi dengan tegangan input atau EI-nya. Nah, untuk lebih mudahnya kita coba dengan 2 persamaan nih guys. Ini kan misalnya kita punya Z1 sama Z2, ini variabel gitu ya. Terserah di sini mau diisi seper C, mau diisi seper C plus R atau apapun itu ya kita modelkan aja. Di sini ada 2 variabel, di sebelah sini di bagian EO-nya itu adalah Z2 dan di sebelah atasnya ini adalah Z1. Jadi kita bisa bilang kalau EO-nya itu adalah Z2, sementara EI-nya itu adalah Z1 ditambah Z2. Nah, gampang ya guys. Nah, setelah itu ini rumus umumnya gitu ya. Untuk membuat persamaan sistem kontrol, maka teman-teman harus membuat tegangan output bagi dengan tegangan input atau EO dibagi dengan EI. Caranya adalah EO-nya tadi berapa guys? Z2 dibagi dengan EI-nya adalah Z1 ditambah Z2. Oke. Mudah sekali. Oke, kita masuk ke contoh 1. Contoh 1 di situ misalnya nih kita pakai yang tadi ya guys, misalnya ada pegas yang langsung digesekkan tanpa ada beban gitu ya. Nah, contoh 1 ini sudah kita kerjakan tadi untuk yang diagram elektriknya. Setelah kita dapat diagram elektriknya, kemudian kita bikin persamaan sistem kontrolnya. Caranya adalah kita harus mendefinisikan dulu EO dan EI-nya. EO-nya berapa guys? Seper C. Kemudian EI-nya berapa guys? R ditambah dengan seper C. Gampang kan ya guys? Nah, next berikutnya, berarti kalau begitu EO per EI adalah seper C dibagi dengan R ditambah seper C. Yuk, kita sederhanakan. Kalau seperti ini guys, berarti yang atas dikalikan dengan C, yang bawah juga dikalikan dengan C. Nah, hasilnya adalah 1 per RC ditambah 1. Gampang kan ya guys? Jadi persamaannya adalah, persamaan sistem kontrolnya adalah 1 per RC ditambah 1. Sampai di sini? Mudah guys? Oke, contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini adalah misalnya kita punya soal yang pertama tadi ya guys. Di sini ada pegas yang dikasih massa kemudian digesekkan. Seret gitu. Ya, tadi kita sudah bikin diagram elektroniknya. Lalu berikutnya kita membuat persamaan dari tegangan output dan tegangan input. EO-nya itu adalah seper C, sedangkan EI-nya adalah L ditambah R ditambah seper C. Nah, baru kita kerjakan. EO per EI itu sama dengan seper C dibagi dengan L per R ditambah seper C.
Next berarti kalau begitu di atas dikalikan segens per C, di atas dikalikan dengan C, yang bawah juga dikalikan dengan C, hasilnya adalah 1 per L ditambah R dari C ditambah 1. Hehehe, gampang kan ya guys? Nah, untuk teman-teman nih, supaya nggak gabut di rumah, ya teman-teman coba deh kalau misalnya ada waktu silahkan dibuat untuk yang contoh 3 ini ya guys. Nah, hasilnya nanti dikumpulkan di WAG. Mungkin itu dulu guys pertemuan kita kali ini. Terima kasih, see you next, dan see you, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.